Selamat pagi anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 9. Pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, video ini adalah video pertemuan ke-6 kita. Oke, mari kita belajar. Untuk mempelajari kedaulatan negara Republik Indonesia, pertama kita akan mempelajari hakikat dan teori kedaulatan. Pertama, pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan istilah demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini pengertian ini diperkenalkan ataupun dibuat oleh Abraham Lincoln. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Atau bisa juga kita sebut, pelaksanaan demokrasi itu diwujudkan dengan adanya pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Nah, jadi kalau kita buat lagi penyederhanaannya, demokrasi langsung itu artinya rakyat itu satu persatu langsung ambil bagian untuk mengesahkan ataupun membahas suatu undang-undang ataupun suatu kekuasaan di dalam sebuah negara secara langsung tanpa perantara. Sedangkan demokrasi perwakilan itu suatu masyarakat memilih wakil rakyat. Kalau di negara kita ini misalnya DPR, DPRD, DPD, nah, di mana mereka itulah yang menjadi wakil kita untuk membahas dan mengesahkan undang-undang ataupun melaksanakan kekuasaan di negara kita. Nah, itulah dia perbedaan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, dia mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu yang pertama asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang sebuah negara tetap berdiri walaupun pemerintahannya sudah berganti. Yang ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya yang ada dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, tidak terbatas.
Artinya, kekuasaan ini tidak dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Inilah 4 sifat pokok dari kedaulatan. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi kalau ditanya, apa itu negara yang berdaulat? Berarti jawaban kita adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, dan yang kedua, kedaulatan keluar. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan dari negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kalau kita buat lagi lebih sederhananya, kedaulatan ke dalam ini berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur masyarakatnya sendiri. Nah, itu dia kedaulatan ke dalam, berarti negara ke dalam negaranya, itu disebut kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya, mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Nah, ini bisa juga kita sederhanakan. Kedaulatan keluar artinya kekuasaan negara melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Jadi keluar dari negaranya itu dia juga punya kuasa untuk mengadakan hubungan, perjanjian, perang, bahkan damai, dan bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada. Itu adalah kedaulatan keluar. Oke, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Jika ada pemaparan ataupun penjelasan Bapak yang kurang jelas, silahkan anak-anak Bapak langsung menghubungi Bapak ataupun menanyakan langsung pada Bapak melalui WhatsApp ya. Karena materi kita pada hari ini telah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Yang kedua, tuliskan dan jelaskan 4 sifat pokok kedaulatan. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar? Inilah yang menjadi tugas kita di rumah. Silakan anak-anak Bapak kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya masing-masing. Dan di situ juga di bagian atas kertasnya buat keterangan tugas pertemuan ke-6. Oke? Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai jumpa.